Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Anda yang telah melakukan klik di video saya ini. Mudah-mudahan Anda bertambah sehat dan baik-baik saja. Baiklah para netizen dan para penonton dimanapun Anda berada. Kalau kita lihat di masyarakat atau di media sosial juga banyak bicarakan tentang masalah ibu kota Indonesia ini bagaimana ke depannya gitu. Jadi coba sekarang kita agak mengulik sedikit masalah ibu kota. Jadi kita akan membahas masalah IKN dan APBN, bagaimana hubungan mereka gitu. Jadi kalau kita lihat sejarah, Indonesia ini merdeka sebenarnya pada tanggal 17 Agustus 1945. Namun setelah Indonesia meraih kemerdekaan, ternyata pihak penjajah yaitu pihak Belanda belum ingin Indonesia lepas secara bebas gitu, ingin berusaha kembali untuk merebut Indonesia. Maka lahirlah agresi 1 dan 2 pada tahun 1947 dan 1949. Nah, dengan adanya agresi tersebut, maka ibu kota Indonesia ini sempat pindah dari Jakarta ke Bukit Tinggi, ke Jogja, dan akhirnya balik lagi ke Jakarta. Maka pada tanggal 17 Juli pada tahun 1957, Presiden Soekarno itu punya ide untuk memindahkan ibu kota Indonesia ini ke Kalimantan. Tapi karena sesuatu hal, mungkin karena faktor infrastruktur waktu itu mungkin, ataupun masalah-masalah lain, sehingga ibu kota itu tidak pindah ke Kalimantan. Maka pada tahun 1961, pemerintah menetapkan bahwa ibu kota Indonesia itu adalah Jakarta. Namun karena kehidupan berjalan terus dan presiden juga berganti, pemerintahan juga berganti, dan zaman juga sudah agak berubah gitu, arti kata banyak kemajuan-kemajuan dan banyak masalah-masalah yang timbul, maka Presiden Jokowi pada waktu itu pada tahun 2022 melalui Undang-Undang Nomor 3 mengatakan ibu kota Indonesia ini dipindahkan ke Kalimantan kembali dengan namanya IKN, Ibu Kota Nusantara. Tetapi IKN ini ternyata membutuhkan dana yang cukup besar. Kalau kita lihat IKN itu sampai selesai itu butuh dana sebanyak 490 triliun, lebih kurang 500 triliun gitu. Jadi dalam jangka waktu 3 tahun terakhir dari tahun 2022, 2023, dan 2024 ini, dana yang telah terpakai untuk IKN itu sudah mencapai 75 triliun. Jadi suatu angka yang cukup besar sehingga Indonesia tidak bisa maksimal untuk membangun di sektor lain. Jadi pekerjaan membangun IKN ini tidak juga sebenarnya efisien karena memindahkan ibu kota ini tidak perlu secara tergesa-gesa dan tidak perlu secara cepat. Jadi kita harus melihat, harus matang memikirkannya untuk pindah ke Kalimantan tersebut. Jadi presiden yang akan dilantik nanti pada tanggal 20 Oktober 2024 ini yaitu Presiden Prabowo, berdasarkan program kampanye dia kemarin, program utama dia itu adalah makan siang. Jadi kalau IKN ini terus dilanjutkan, maka program makan siang ini akan tergendala gitu. Berkemungkinan presiden yang akan datang tidak melanjutkan IKN ini. Tetapi kalau seandainya ada investor atau dapat dana yang lain, ya saya rasa bisa-bisa aja ini dilanjutkan. Tetapi kalau tidak punya dana yang cukup, memang agak sulit untuk melanjutkan IKN ini gitu. Jadi ibu kota ini sebenarnya menjadi polemik bagi sebagian orang dan tidak menjadi polemik bagi sebagian orang. Jadi kalau kita lihat di negara-negara lain di dunia, rata-rata negara-negara itu mempunyai ibu kotanya hanya satu. Jadi kalau ada satu negara, itu negara Afrika Selatan, ibu kota mereka itu sampai 3. Ini faktornya faktor sejarah. Jadi ibu kota Afrika Selatan itu ada 3. Ibu kota eksekutif itu Pretoria, ibu kota legislatif itu Cape Town, dan ibu kota yudisial itu Bloemfontein. Jadi Afrika Selatan itu ibu kotanya 3 gitu. Lalu kalau kita lihat di negara lain seperti di Amerika itu dulu ibu kotanya adalah New York. Jadi di Amerika itu ada peperangan antara utara dan selatan, sehingga untuk bisa mengapresiasi kedua kelompok utara dan selatan tersebut, maka ibu kota itu disepakati di Washington, karena Washington itu adalah daerahnya itu di tengah-tengah gitu. Jadi Amerika itu menetapkan ibu kota itu Washington karena dia di tengah-tengah gitu. Jadi sebenarnya kalau kita lihat IKN itu sebenarnya kalau kita lihat strategisnya itu betul dia di tengah. Nah, betul karena dia di tengah-tengah taruhnya itu di Kalimantan itu. Tapi kalau kita lihat faktor histori, masalah ekonomi, masalah demografi penduduk, jadi yang tepat memang di Jakarta itu gitu. Jadi memang ini suatu dilematis bagi Indonesia ini, apakah IKN ini akan dilanjutkan atau tidak. Jadi kalau kita lihat masalah ekonominya, masalah APBN-nya mungkin tidak tercover gitu.
Jadi pemerintah itu sebenarnya tidak perlu memindahkan ibu kota itu sebenarnya, cukup membangun daerah-daerah lain yang ada di Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke, dari barat sampai ke timur. Dengan Jakarta itu tingkat pembangunan itu tidak begitu jauh berbeda. Memang kalau kita lihat Jakarta kan sangat maju ya, sangat lengkap lah fasilitasnya. Sementara yang di daerah ini masih banyak kota-kotanya agak tertinggal gitu. Jadi pemerintah tuh cukup mengejar bagaimana daerah-daerah ini pembangunannya itu bisa merata. Jadi kan ini kan adalah suatu saran kita sebagai warga negara. Jadi kalau bagi Anda ada yang belum saya sampaikan dalam video ini, Anda dapat nanti berbicara di kolom komentar. Jadi mudah-mudahan kita nanti bisa bertemu dengan video-video yang lainnya. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Anda yang telah melakukan like, comment, dan share. Tentu juga subscribe serta follow di channel saya ini. Mudah-mudahan Anda bertambah sehat-sehat saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.